فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di pertengahan muka surat 111 dari Syarah Aqidah Al-Qayrawaniyah. Iya. Sekarang ikut Somalia. Qayrawan, iya. Sana ulama Malikiyah banyak. Iya, teman-teman Somalia Qayrawan, iya agak gelap-gelap. Baik. Kita baca Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah qauluhu summa khatamar risalah. Kemudian Allah menutup risalah wan nazarah dan peringatan wan nubuwah juga kenabian bi Muhammadin dengan Muhammad nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu akhiral mursalin. Allah menjadikan Muhammad sebagai utusan yang terakhir. Kata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, yang terbaik biasanya diletak paling belakang karena dinanti-nantikan sebagai penyempurna. Sebagaimana jenis makhluk terakhir yang diciptakan adalah manusia, diletakkan paling akhir, yaitu di akhir masa penciptaan, yaitu hari Jumat di menjelang maghrib, itu di akhir waktu asar, akhir penciptaan, karena itu yang terbaik. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan penyampai peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idnih, sebagai pendakwah menuju ke jalan Allah dengan seizin Allah. Menunjukkan dakwah itu harus dengan seizin Allah, bukan sesuka hati memakai cara apapun yang diinginkan, bukan. Cara dakwah juga mengikuti ajaran Allah dengan seizin Allah, karena dakwah ibadah harus ikut dalil. Wasirajam munira, dan pelita yang menyinari. Wa anzala alaihi kitabahul hakim, dan Allah menurunkan kepada beliau kitabnya yang penuh hikmah. Wa syaraha bihi dinahul qawim, dan dengan Nabi Muhammad tadi Allah menerangkan agamanya yang lurus. Wa hada bihi siratal mustaqim, dan dengan Nabi tadi Allah membimbing umat manusia dan jin kepada jalan yang lurus. Kata Imam Al-Qayrawani, qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad, a'zamu nikmatin an'amallahu ta'ala biha, nikmat yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan alal jinni wal ins, kepada jin dan manusia, di akhir zaman ini, an ba'asa fihim rasulahul karim, yaitu dia mengutuskan kepada mereka rasulnya yang mulia Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fadallahum ala kulli khair, dia menunjuki mereka kepada setiap kebaikan. Wa hadzarahum min kulli syarr, memperingatkan mereka dari setiap keburukan. Qala Allahu azza wa jalla, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Lam waqi'atun dijawabi qasamin mahdhuf, takdirnya wallahi. Qad harfu tahqiq. Demi Allah, sungguh benar-benar Allah telah memberikan kurnia, manna yaitu memberikan fadl, manna yaitu tafaddala, memberikan kurnia kepada kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim rasula, idz dzarfun lima madha minaz zaman, tatkala dia mengutuskan ke tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim, dari jenis mereka. Baik, agar bisa boleh diteladani sesama manusia. Dalam qiraah yang lain min anfasihim, dari jenis yang paling bagus, paling mulia di antara mereka. Yatlu alaihim ayatih, sifatnya apa? Yaitu dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Boleh juga ini diniatkan sebagai hal, yaitu talian alaihim ayatih. Wa yuzakkihim, juga menyucikan mereka, membersihkan mereka dari akhlak yang buruk, mengajak mereka kepada akhlak-akhlak yang mulia. Bertaubat dari keburukan dan dosa, menuju kepada amal-amal soleh dan ketinggian. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Hikmah kata Imam Asy-Syafi'i dalam risalah, yaitu As-Sunnah. Wa in kanu, in mukhafafah minas saqilah, telah dibahas dalam dalam daras tadi malam ya. Asalnya innahum kanu, kemudian ditakhfif, maka yang setelahnya
boleh menjadi fi'il. Wa in kanu, walaupun mereka itu sebelum itu kanu dahulunya min qablu, sebelum itu, sebelum pengutusan, la fi dhalalin mubin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang jelas. Lebih umum dari itu, tatkala Allah menggandingkan antara Alkitab dengan Al-Hikmah, kata Imam Syafi'i, maka tidak ada makna kecuali as-sunnah. As-sunnah berisi segalanya, berisi hukum-hukum, berisi isabatu al-haq, ketepatan dengan kebenaran, berisi juga wad'u syai' maudhi'ah, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, dan seterusnya. Makna. Nah, Alkitab Al-Qur'annya itu. Iya. Wa qala, juga Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidaklah kami mengutuskan engkau kecuali kepada seluruh umat manusia. Kafah yaitu secara keseluruhan menurut salah satu maknanya. Makna yang lain kafah sebagai pelindung agar manusia terlindungi dari azab. Karena apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ada ayat yang lain yang lebih sesuai. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan engkau masih di tengah-tengah mereka. Kehadiran Nabi itu menghalangi manusia dari azab yang menyeluruh. Ini nikmat yang besar. Baik. Basyira wa nadhira, dalam keadaan memberikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kenapa? Ya tak mau belajar, padahal wahyu dan dalil sudah ditebarkan. Tapi gimana masih tidak tahu? Mayoritas lagi, karena kebanyakannya tak mau mencari tahu. Wa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, wahai keseluruhan manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Berarti semua manusia wajib ikut. Baik. Tak boleh tahu-tahu ikut Khadir, tak boleh. Kalau Nabi Musa wajar Khadir tak ikut, karena Nabi Musa adalah untuk Bani Israel. Tapi Nabi kita untuk semua orang. Waqal. Sempit. Masalah ditipu sama Sufyan. Iya. Jiwa. Nunggu Nabi Khadir tadi di dalam gua mana? Ya kalau Khadir, kalau jin yang datang. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada mereka utusan kami. Walaupun mereka punya kitab dan punya nabi, mereka wajib ikut nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, yang telah diwasiatkan oleh nabi-nabi mereka sendiri. Yubayyinu lakum. Naatnya boleh juga hal dalam keadaan dia menerangkan kepada kalian ala fatratin minar rusul, dalam situasi kekosongan para rasul. Antakulu, yaitu agar kalian tidak mengatakan maja'ana min basyiri wala nadir. Taat, kami tidak didatangi satu pemberi kabar gembira dan satu pun dari pemberi peringatan, agar tak ada alasan nanti di hari kiamat. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir, sungguh telah datang pada kalian pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun semua orang di zaman itu ingin membunuh Nabi, terutama orang-orang yang di Syam ingin membunuh Nabi, ingin menghalangi Nabi dan seterusnya, tapi tetap dakwah Nabi itu naik dan berkembang. Sampai sekarang. Betul. Iya, berusaha, tapi tak akan mampu. Bahkan nanti Nabi Isa turun membantu Nabi Muhammad lagi. Banyak yang mati orang Islam. Gak apa-apa, orang yang lain pun sama aja. Masalah mati ada aja. Banyak yang mati. Masalah mengamalkan Islam. Insya Allah mati syahid. Gak masalah. Orang kafir mati masuk neraka. Masalah mati semuanya mati, cuma cara lain-lain. Kalau mati itu pintu jumpa Allah Subhanahu wa taala. Iya, insyaallah mulia. Baik. Wa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakan wahai Rasulullah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok orang dari jin telah menyimak. Tatkala Nabi pergi ke sebahagian pasar itu. Tahu-tahu beliau sholat, ternyata masyarakat jin datang. Tatkala Nabi pergi ke daerah Wadil Qura waktu itu. Bukan, jauh, pergi ke Wadil Qura untuk berdakwah, ditemani Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Iya, jauh. Keluar dari Madinah, Wadil Qura. Jumpa dengan golongan jin. Iya.
Baik. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Maka mereka mengatakan sesungguhnya kami mendengar bacaan yang mengagumkan. Yahdi ila rusyd, yang mana bacaan ini membimbing kepada kelurusan. Fa'amanna bih, maka kami beriman kepadanya. Begitu mendengar Quran, mereka paham, mereka beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, langsung lurus, dan kami tidak akan berbuat syirik tidak akan menyekutukan siapapun juga dengan Rabb kami, lain dengan kebanyakan manusia. Baca Quran tetap berbuat syirik, tak paham-paham. Dibimbing, kalian Wahabi. Ini jin cepat paham, langsung meninggalkan syirik. Syariat ini menurut syariat Nabi ya? Ikut Nabi lah sekarang, ikut Quran. Ambil wudu. Iya, ikut. Makanya dikatakan Lailatul Jin, hadis Ibnu Mas'ud, jin minta diajari ilmu ini, ajari ilmu itu, terus minta tambahan bekal dan seterusnya kepada Nabi. Al-Quran pun dibacakan. Dibacakan, jelas Nabi membacakan Quran. Baik. Jinnya Quran tak tahu jangan. Jelas apa? Tetap intinya harus ikut bacaan Arab. Harus ikut belajar bahasa Arab. Makanya mereka langsung paham. Begitu Nabi membaca, mereka langsung memahami. Kemudian dikatakan di sini waqal wa id sarafna ilaika nafaram minal jin, dan ingatlah tatkala kami palingkan kepadamu sekelompok orang dari jin. Yastami'una al-Qur'an, mereka menyimak Quran, yaitu tatkala mereka disuruh oleh iblis untuk naik ke langit mencari berita. Tahu-tahu setiap kali mereka naik, mereka ditembaki dengan panah-panah api. Mereka lapor ke iblis, maka iblis mengatakan berarti ada perkara besar di bumi. Bertebarlah kalian pergi ke timur dan barat bumi, lihat apa yang terjadi. Tahu-tahu yang pergi ke daerah Arab, pergi ke Wadil Qura, jumpa Nabi dengan para sahabat sedang membaca Quran. Nabi sedang mengimami. Mereka langsung menyimak bacaan itu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka menghadirinya, mereka mengatakan ke teman yang lain, diamlah kalian. Insat yaitu alistima ma'as sukut, yaitu mendengar dan diam. Falamma qudiya, tatkala bacaan diselesaikan, walau ila qaumihim mungdirin, mereka berpaling kembali ke kaum mereka sambil memberikan peringatan. Langsung jadi orang baik dan langsung dakwah karena paham. Baik. Qalu setelah nampak langit, kerajaan langit. Iya. Tahu seperti para penyihirnya Fir'aun tahu, ini wahyu betul, ini mukjizat, ini bukan sihir ini. Langsung mereka beriman walaupun berisiko besar, tak kisah, tak peduli. Tapi macam cerita itu ada satu kelompangan. Sebab apa mereka takut dengan Fir'aun? Sebab dia sedangkan ahli sihir Paul, kenapa tak takut dengan mereka musyrik, orang musyrik pasti takut. Tapi saya rasa rasanya Fir'aun tidak ada kelebihan. Jelas. Di mana ahli sihir pun takut dengan dia. Kata Syekhul Islam, setiap orang yang mendakwakan sebagai nabi atau Tuhan pasti dibantu setan untuk mempunyai keajaiban. Jadi penyihir yang lain pun takut sama dia. Mungkin Fir'aun itu dijamin, jelas. Orang zaman sekarang aja di Indonesia, para orang pemimpin di pejabat-pejabat punya bomoh di belakangnya. Memang. Itu dia kaum mana? Kaum Kipti ke Alal khilaf. Israiliyat, cerita Israel. Entah, mungkin Egypt, mungkin dari Bani Israel yang diajari sejak kecil. Cerita di banyak cerita versi. Di kerajaan Fir'aun ini Tapi ada asas ketuhanan dah tu sebab tengok tu pun. Betul. Karena sebelum itu sudah ada dakwahnya Nabi Yusuf. Dia dah ada asas-asas tu. Betul. Maksudnya mengikut ilmu mereka tu. Ini lebih kepada ilmu masih sama, maksudnya lebih hebat. Iya. Jelas. Mereka tahu ini bukan sihir. Sampai habis PhD Hehehe. kita dah ambil ujung ini kalau lebih tu memang power. Baik, dikatakan di sini, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar suatu kitab yang diturunkan setelah Musa, tidak mengatakan setelah Isa. Kata Syekhul Islam, karena mereka tahu kitab terbesar Bani Israel adalah tetap Taurat. Maka tidak mengatakan setelah Injilnya Isa, tapi tetap kitabnya Nabi Musa. Injil ini kira menyambung Taurat. Iya, menyambung dan ada perbaikan-perbaikan dan semacam itu. Tapi tetap kitab terbesarnya memang itu. Nabi terbesarnya juga Musa, Bani Israel. Ayo.
musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kitab ini membenarkan apa yang di hadapannya, membenarkan Taurat dan Injil. Yahdi ilal haqq, kitab ini membimbing kepada kebenaran, wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ini atful mutaradifain dalam ilmu balaghah, menggabungkan dua perkara yang sama. Al-haq ya siratul mustaqim, siratul mustaqim ya hak, cuma naatnya lain, pola sifatnya lain. Macam usul mubalaghah. Ya, ini balaghah. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, penuhilah seruan dari penyeru yang datang dari Allah itu, yaitu ikuti Nabi Muhammad. Wa aminu bih, dan berimanlah kalian kepadanya. Agar apa? Yaghfir lakum min dzunubikum, agar dia mengampuni untuk kalian dari dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan melindungi kalian dari siksaan yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, sedangkan orang yang tidak memenuhi seruan dari penyeru yang datang dari Allah, falaisa bimu'jizin fil ard, maka dia tidak akan mampu meloloskan diri di bumi dari hukuman Allah. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan dia tidak memiliki pelindung-pelindung selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu berada di dalam kesesatan yang jelas. Langsung dakwah, menyambung dakwahnya Nabi Muhammad ke masyarakat jin. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.